Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Bang Rudi? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong ya, ada tugas dari universitas tentang masalah apa ini? Oh iya, nanti tanggal 12 ini kita akan melakukan UTS yang kedua, karena kan gelombang pertama kan tanggal 11. Oke. Dan kebetulan UTS ini dilakukan secara online karena dengan kondisi pandemi yang makin mewabah, jadi kita nggak bisa langsung tatap muka. Oke. Dalam pertemuan kali ini nanti kita akan membahas masalah hukum internasional. Oke. Hukum internasional ini kita akan membahas sebagai sumber primer suatu perjanjian di mana negara-negara itu harus tunduk dan taat pada peraturan yang dibuat. Perkenalkan, nama saya Rudi, ya, Rudi Purwoto, dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Dan hari ini saya akan mempresentasikan masalah hukum internasional di mana perjanjian internasional sebagai sumber utama atau sumber primer dalam perjanjian antar negara yang harus ditaati oleh negara tersebut. Dalam hal ini di samping saya ada Bang Saiful Ais, sama mahasiswa Al-Azhar juga, kebetulan teman satu kelas. Di sini kita akan sharing bersama untuk diskusi bersama dalam masalah ini. Ya, oke. Oke ya. Oke, dibantu ya. Ya, saya bantu Bang Rudi. Oke. Ya. Diperkenalkan dulu untuk nama kelompok, maksud dan tujuan dari tugas ini. Oh ya, di sini saya mendapat kelompok 9 dengan tim saya Rudi Purwoto, terus sebelah saya Saiful Aziz, terus ada Yustani Harefa, kemudian ada Sufiati, ada Nidia, dan Sofia. Jadi kita berenam ya. Ya, kita berenam dengan tema yang sama tapi untuk penjabarannya yang berbeda. Di sini menjadi temanya adalah perjanjian internasional sebagai sumber primer yang mau ditaati oleh negara-negara yang menyatakan diri tunduk terhadapnya. Jadi untuk perjanjian internasional itu kira-kira seperti apa penjelasannya? Hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Sebagai contoh, perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara lain, seperti negara Indonesia bekerjasama dengan negara tetangga. Ambil contoh negara Singapura misalnya, ataupun Malaysia gitu kan. Semisal dengan organisasi internasional, Indonesia dengan IMF, seperti itu. Jadi Indonesia organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta tahta suci dengan negara. Tahta suci ini seperti Vatikan. Ya. Terus untuk hakikat perjanjian internasional seperti apa? Hakikatnya hukum perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan suatu tujuan atau agreement, persetujuan bentuk perjanjian internasional yang dilakukan antar bangsa maupun antar organisasi internasional. Dan ini pun tidak harus berbentuk tertulis. Secara lisan pun itu pun juga bisa, tapi harus ada saksi juga seperti itu. Dalam perjanjian internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Ya. Perjanjian ini diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 yang dihasilkan dari Konvensi Wina, seperti itu. Jadi bunyi pasal 38 ayat 1 adalah perjanjian internasional adalah suatu sumber utama bagi sumber-sumber hukum internasional lainnya. Untuk selanjutnya, tahapan-tahapan dalam perjanjian internasional itu seperti apa? Tahapannya ada 3. Dalam Konvensi Wina pada tahun 1969 tentang hukum internasional, perjanjian internasional diadakan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah perundingan. Perundingan ini ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Kemudian tahap kedua adalah penandatanganan atau signature. Penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional. Jadi bisa luar negara, bisa tingkat negara. Kalau bilateral ataupun multilateral nanti beda lagi untuk pesertanya, seperti itu.
Kemudian terakhir pengesahan. Yang tahap penandatanganan atau perjanjian yang bersifat sementara atau masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan, seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Subjek dan objek dalam perjanjian internasional itu siapa aja? Untuk subjek semua hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional, seperti disebutkan di awal tadi. Ya. Seperti itu ya, dari negara, organisasi internasional, terus tahta suci, itu sebagai subjeknya. Kemudian untuk objek, ya, objek adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, seperti itu. Ataupun masalah kesehatan, seperti WHO gitu kan, yang sekarang lagi gencarnya masalah virus corona, jadi semua bekerja sama, seperti itu. Oke. Ini perjanjian internasional itu kan sebagai sumber formal hukum internasional ya, dapat diklasifikasikan seperti apa? Untuk perjanjian internasional sebagai sumber formal hukum internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut, ya, berdasarkan isinya, berdasarkan isi dari segi politis seperti fakta pertahanan, fakta perdamaian, terus dari segi ekonomi seperti bantuan ekonomi, bantuan keuangan ini misalnya ketika ada negara yang tertimpa bencana, ya, dari IMF atau WHO kita kan membantu seperti itu. Ya. Terus kemudian dari segi hukum, hukum ini bisa kerjasama antar negara itu kan, seperti itu. Ketika ada buronan ke luar negeri, negara bisa kerjasama untuk mencari buronan tersebut, seperti DPO. Ada lagi? Sebagai batas itu di segi batas wilayah, karena Indonesia ini kan negara maritim, berpulau-pulau, jadi dari Singapura, terus Papua Nugini, Timor Leste, Malaysia, Brunei, gitu kan, batasnya kan harus benar-benar kita harus yang detail, teritorial. Iya, seperti itu. Terus dari segi kesehatan, seperti NATO, WHO, seperti itu. Berdasarkan proses yang tadi disebutkan oleh Ibu. Berdasarkan proses ini bisa diartikan sebagai tahap pembuatannya, tahapan. Ya. Dan itu bisa seperti perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan. Sama yang pertama tadi kan ada tahapan, ada 3 kan, perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi atau pengesahan. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui 2 tahap, ya, seperti perundingan dan penandatanganan. Ini yang bersifat sederhana saja. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin masalah karantina, itu kan kita bahas sederhana kan, terus penanggulangan wabah penyakit HIV/AIDS. Kalau untuk bersifat penting, ini yang berikutnya adalah seperti perbatasan laut teritorial, karena ini sering terjadi gesekan antar negara, seperti itu. Baik. Kalau menurut subjeknya seperti apa? Untuk subjeknya sendiri, ya, berdasarkan antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Perjanjian internasional antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara yaitu organisasi internasional lainnya. Seperti ya, kerjasama mungkin sama antar negara ASEAN atau MAA, itu kan, seperti perjanjian internasional tahta suci, Vatikan dengan MAA juga bisa. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional itu bagaimana? Jika dibedakan ada 2 berdasarkan pihak terlibat, ya, dari perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Di sini perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 pihak, ya, bersifat khusus atau treaty contract, karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Cuma berdua? Iya, berdua. Contoh negara Indonesia dan negara Republik Rakyat Cina, masalah duit karena kewarganegaraan atau apa gitu kan, karena banyak dari negara Cina yang bekerja sebagai TKA. Banyak yang misal di Morowali, di Baka gitu, masih banyak seperti itu. Ya, karena hanya mengatur 2 hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja, perjanjian ini bersifat tertutup. Untuk kemungkinan bagi pihak lain
untuk turut dalam perjanjian tidak bisa. Tidak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian perjanjian multilateral. Perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Tidak hanya mengatur kepentingan pihak terlibat dalam perjanjian saja, tapi bisa menyeluruh. Tapi juga mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka, yaitu memberi kesempatan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian sering disebut dengan law making treaties. Untuk contohnya dari perjanjian multilateral tadi belum disebutkan tadi sepertinya. Kalau untuk multilateral kita ambil contoh di Konvensi Wina pada hukum laut tahun 1958 tentang laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif dan landas benua. Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, dan Konvensi Jenewa pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Rudi, ini sangat menarik sekali nih ya dialog kita nih dalam perjanjian internasional nih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkolab lagi dalam pembahasan yang lainnya. Oke, siap. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya dalam pembahasan dan topik yang sangat menarik lagi. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.